Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bini'matillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja, di penghujung atau di awal, bukan penghujung ya, di awal bulan Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 1. Saya Adi Prasetyo kembali menyapa Anda di Hujah Aswaja. Ya, dan kali ini Hujah Aswaja sudah hadir satu narasumber yang ada di samping saya dan satu narasumber yang ada di kamera kita yang posisinya juga jauh dari Surabaya, tapi alhamdulillah sekarang juga sudah tersambung dengan kami di Surabaya. Saya sapa terlebih dahulu untuk narasumber saya yang ada di samping kanan saya, ada Ustadz Fathul Qodir, tim Aswaja NU Center dari Jawa Timur, sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Sehat nih Gus? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kita hari ini temanya luar biasa nih. Tapi sebelum saya sebutkan temanya, saya ingin menyapa narasumber saya dulu yang ada di sana, Gus. Baik, untuk narasumber saya yang sudah ada yang sudah tersambung dengan kami, Gus Sulaiman Munif, Dzurriyyah Kiai Ihsan Jampes. Assalamualaikum Gus Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Gus, kita sekarang sudah mulai on air. Jadi sekarang sudah kita akan membahas tentang tema kita, yakni tentang Kiai Ihsan Jampes, musonef kitab Sirajul Thalibin. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kitab Sirajul Thalibin merupakan sarah dari Minhajul Thalibin. Dan seperti apa sebetulnya kitabnya tersebut, kita akan membahasnya dan kita akan berkenalan dengan Dzurriyyah Kiai Ihsan Jampes langsung yang juga sudah tersambung dengan kita. Sebagaimana kita tahu pemirsa TV 9, Kiai Ihsan Jampes dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik, alim dan juga berwibawa. Dedikasi dan keilmuannya telah memberikan manfaat besar bagi umat Islam di Indonesia dan di mancanegara. Kitab Sirajul Thalibin menjadi bukti nyata kehebatan beliau dan akan terus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Dan hari ini bertepatan juga haul beliau. Oleh karena itu kita akan membahas tentang Mbah Ihsan Jampes ini, tentang kitab Sirajul Thalibin. Saya sebelum ke Gus Sulaiman, saya ke Gus Fathul Qodir tentang tema kita nih. Sebetulnya kita pengen tahu sebetulnya apa sih tasawuf nih Gus? Begini ya, karena kita ini kan sedang mengkaji, membahas tentang Kiai Ihsan Jampes, yang beliau terkenal salah satu karya besar beliau, yakni yang mensarai kitab Minhajul Abidin karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, yakni kitab Sirajul Thalibin ini sebagai bentuk bahwasanya Kiai Ihsan Jampes ini memang lebih kepada keahlian beliau kepada bidang tasawuf. Nah, tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya tasawuf sunni atau tasawuf amali, ya, yang ini nanti secara genealogi keilmuan runtut sampai kepada Imam Al-Ghazali, dan ini sudah ditunjukkan langsung oleh Kiai Ihsan Jampes. Beliau mensarai kitab Minhajul Thalibin, satu-satunya kitab yang mensarai kitab Minhajul Abidin, yakni Sirajul Thalibin oleh Kiai Ihsan Jampes. Nah, sebelum ke sana nanti akan dijelaskan oleh Kiai Sulaiman yang beliau lebih tahu tentang latar belakang dan juga seluk-beluk tentang Kiai Ihsan Jampes karena beliau termasuk dzurriyyah. Nah, namun ketika bicara tentang tasawuf ini mungkin kita akan juga tidak lepas dari bagaimana memahami tasawufnya Mbah Ihsan ini juga tidak lepas dari tasawuf yang ajarkan oleh para ulama-ulama kita. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks ini beliau satu real, ya, satu pemikiran, satu manhaj dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai imam atau sebagai ulama yang menjadi rujukan ilmu tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tasawuf itu apa? Kita tahu sebelum ke tasawuf, kalau kita mau memahami Islam ahlu sunnah wal jamaah ini kan ajarannya ada iman, Islam, dan ihsan. Ada akidah, ada syariah, ada tasawuf. Nah, dalam konteks ajaran Islam ini, ahlu sunnah ini ketika bidang akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang syariah kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab.
Kita lebih kepada Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Nah, kemudian kalau dalam bidang tasawuf atau akhlak, lebih mudahnya kita mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Nah, bidang ini harus bareng antara akidah, syariat, dan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf lebih kepada bagaimana membersihkan hati ya. Ya ini memfokuskan diri kita menuju kepada Allah. Nah, ini ada beberapa definisi dari para ulama besar, diantaranya Imam Junaid al-Baghdadi itu mendefinisikan tasawuf begini. Tasawuf adalah Allah mematikan kamu dari dirimu dan menghidupkanmu dengan zatnya. Maksudnya apa? Kita sibuk dengan Allah dan kita akan menghilangkan diri kita, keakuan kita, kemanusiaan kita. Kita fokus kepada Allah. Ini definisi dari Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, kalau Imam Abu Bakar Al-Qahtani ini salah satu murid beliau yang saya tahu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan tasawuf adalah kesucian dan musyahadah. Baik. Mensucikan diri, ya, mensucikan hati agar kita bisa menuju kepada Allah. Dan yang akhir nanti apa? Kita musyahadah, menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah ini kemudian kita bisa bisa fokus, bisa khusyuk dalam beribadah, dalam melakukan apapun, kita berorientasi kepada Allah. Baik. Nah, kalau nanti kemudian ada definisi yang lain, ya ada yang mengatakan bahwasanya tasawuf ini lebih kepada akhlak, bukan hanya sekedar ilmu. Jadi tasawuf itu lebih kepada perilaku atau akhlak. Baik. Nah, ini yang kemudian lebih banyak ya dipahami oleh para ilmuwan atau para ulama-ulama tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tasawuf Sunni. Nah, ini salah satu yang mendefinisikan bahwasanya tasawuf itu lebih kepada akhlak adalah Imam Muhammad al-Ajjariri, Abu Muhammad Ajjariri. Ini satu level, satu rating temannya Imam Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau mendefinisikan begini. Tasawuf adalah ad-dukhul fi kulli khuluqin saniyyin wal khurud min kulli khuluqin daniyin. Masuk kepada akhlak yang mulia dan keluar dari akhlak yang buruk. Intinya dari tiga definisi itu, intinya akhlak tasawuf adalah membersihkan hati, kemudian terpancar dalam perilaku berupa akhlak yang baik, sehingga menghindarkan diri dari akhlak yang buruk yang kita akan fokus menuju kepada Allah. Itu definisi atau pengertian akhlak. Yang nanti ada korelasinya terhadap kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin, yang disarai oleh Mbah Ihsan Zambas, kitab Sirajul Talibin. Kira-kira begitu. Oke. Baik, berarti sebetulnya memang ada perbedaan Gus antara tasawuf yang diajarkan oleh Mbah Ihsan sama ulama-ulama lain, dan pasti pembahasannya juga banyak sekali, sehingga apa kontribusi beliau di dalam pengembangan ilmu tasawuf di Indonesia. Tapi tahan dulu, Gus. Saya ingin bertanya langsung juga kepada Gus kita, Gus Sulaiman Munif, yang sudah ada di layar kita, yang ada di jauh di sana. Gus, kita pengen tahu nih, kita kan tadi membahas ilmu yang disampaikan atau yang ditulis kembali atau disarahkan oleh Mbah Ihsan. Sebetulnya bagaimana sih, Gus, riwayat pendidikan Kiai Ihsan Jampes itu? Terus beliau tuh dulu berguru pada siapa aja nih? Kalau masalah pendidikan beliau di dalam pesantren, selama beliau menuntut ilmu, banyak sekali, diantaranya kepada Kiai Soleh Darat, diantaranya kepada Kiai Zainuddin Nganjuk Mojosari, diantaranya lagi kepada Syekh Khona Khalil Bangkalan. Tetapi waktu mondoknya beliau, waktu menuntut ilmunya beliau itu tidak beliau tempuh dalam waktu yang lama. Paling lama itu antara 1 sampai 2 bulan saja. Hah? Singkat banget ya, Gus? Pernah. Insya Allah. Pernah ketika beliau mondok di sebuah pesantren, dengan begitu beliau datang soal kepada pengasuhnya kemudian beliau berkata kepada beliau, sudah cukup ilmu saya, aku kasih kepada kamu. Sekarang kamu sudah pulang. Kenapa sampai seperti itu? Masya Allah. Tetapi yang perlu dipelajari, sewaktu beliau mondok, beliau selalu menutupi identitas dirinya beliau, menutupi jadi dirinya, sehingga tidak banyak para pengasuh mengetahui asal usul daripada Syekh Ihsan. Beliau itu terkesan khumul,
ketika beliau itu mondok. Sehingga ketika mondok beliau itu tidak terbebani dan menjalani aktivitas seperti biasanya, tidak merasa dibeda-bedakan oleh pengasuh di antara santri yang lain. Mungkin itu yang menjadi pembeda di antara yang lainnya. Baik. Lulusan keikhlasan beliau di dalam mondok, gitu. Sehingga gak butuh waktu yang lama waktu untuk menuntut ilmu beliau sewaktu di pondok. Baik, Mbah Iksan Jampes ini begitu banyak dikenal nih Gus. Kita pengen kenal juga nih, kalau tadi disampaikan oleh Gus, Mbah Iksan ini nggak mau dikenal oleh santri-santri yang lain kalau beliau ada keturunan kiai dan sebagainya. Nah sebetulnya kita pengen tahu nih Gus, biografinya Mbah Iksan Jampes ini seperti gimana sih, lahirnya tahun berapa, terus di mana, terus putra putri dari kiai siapa begitu Gus. Mungkin bisa dijelaskan Gus dari situ Gus. Kiai Ihsan itu putra pertama dari Kiai Haji Dahlan, pendiri Pondok Pesantren Al-Im. Beliau memiliki 3 saudara yang seibu dengan beliau. Beliau anak pertama, kemudian anak kedua adik beliau bernama Dasuki, kemudian adiknya lagi yang nomor 3 bernama Kiai Marzuki, yaitu ayahanda dari Kiai Idris Marzuki Lirboyo. Baik. Jadi setelah melahirkan Kiai Marzuki, abahnya Kiai Ihsan, Kiai Dahlan menikah lagi dengan wanita yang lain. Jadi Kiai Ihsan, saudara saya itu cuma ada 3, Kiai Ihsan, Kiai Dasuki, dan Kiai Marzuki. Adapun ibunya Kiai Ihsan itu Nyai Artimah, masih saudara dengan istrinya Kiai Abdul Karim, pendiri Lirboyo, Kiai Ma'ruf Kedunglo. Baik, Gus, nanti kita akan cerita-cerita lagi Gus tentang biografi dari Mbah Yai Iksan, tapi kita jeda dulu Gus, selepas ini kita akan balik lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja dari TV 9 Nusantara, juga masih bersama saya Ari Prastio yang masih menemani Anda di Hujah Aswaja kali ini, dan kita membahas tentang Kiai Iksan Jampes, musonif kitab Sirajul Thalibin. Oleh karena itu kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Tadi kita sudah ngobrol juga dengan Gus Sulaiman Munif, Duriyah langsung dari Kiai Iksan Jampes, yang kita ngobrol tersambung dari online, dan juga di samping saya ditemani oleh Gus Fathul Qadir dari Aswaja NU Center Jawa Timur. Saya ke Gus Fathul Qadir tentang beliau, tentang Mbah Iksan Jampes ini. Sebetulnya apa kontribusi Kiai Iksan Jampes ini dalam pengembangan ilmu tasawuf di Indonesia? Yang saya tahu, nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahi atau dikoreksi oleh Kiai Sulaiman yang lebih tahu. Nah, kalau saya sebagai, kebetulan saya ini kan alumni Lirboyo kan, alumni murid dari salah satu dari ponakan dari Mbah Iksan Jampes, yakni Kiai Kiai Idris Marzuki. Ketika saya mondok masih ada beliau, dan kemudian Kiai Marzuki ini kan adik dari Kiai Ihsan, yang sama-sama beliau adalah tokoh sufi Indonesia menurut saya. Kiai Marzuki juga sangat kentara kesufiannya. Mbah Ihsan ini kentara kesufiannya tadi disampaikan oleh beliau Kiai Sulaiman, kan beliau sangat tawadhu, humul, selalu tidak memperlihatkan keahliannya, kepinterannya, kan begitu. Bahkan ketika diceritakan oleh Mbah Maimun Zubair ketika sowan dengan abah beliau Kiai Zubair ke Mbah Ihsan, beliau ketika diajak dialog bahasa Arab, beliau tidak mau. Ini lebih memilih bahasa Jawa, kan begitu. Nah, namun dibalik kehumulan, ketawaduan beliau ini, beliau bisa ngarang kitab, menulis kitab, menganggit kitab yang itu belum ada sarah sebelumnya.
kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin yang kemudian disarai oleh Mbah Ihsan Jampes yang asli produk pendidikan Nusantara. Masya Allah. Nah, yang saya tahu beliau tidak pernah kemudian memang fokus belajar di Timur Tengah kayak kiai-kiai yang lain ya. Kayak Mbah Hasim, Mbah Khalil kan pernah di Mekah lama, tapi Mbah Ihsan yang saya tahu itu produk dididik oleh kiai-kiai Jawa khususnya. Yang saya tahu ada Mbah Sam, Mbah Khalil, ada Mbah Khazin Bendo, kemudian ada Kiai Soleh Darat yang ini kiai-kiai yang lebih banyak ini produk-produk pemikirannya adalah pemikiran Nusantara. Nah, tapi beliau bisa nulis yang kira-kira ada yang mengatakan 800 sampai 1000 halaman kitab Siratul Thalibin. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya beliau itu luar biasa. Cakrawala pemikiran beliau tentang tasawuf beliau luar biasa. Nah, kemudian kontribusi beliau saya kira ya jelas karena di pesantren saat ini di Nusantara ya. Ini biasa dengan kitab ini dijadikan sebagai kitab pasaran ya ketika puasa dimaknai, dan bahkan di Al-Azhar ya di Mesir ini dijadikan salah satu kitab rujukan utama, referensi utama. Dan juga di beberapa yang saya tahu ya, yang saya baca itu di Maroko juga. Karena apa? Karena ketika bicara Minhajul Abidin nanti pensarahannya akan lebih jelas di Siratul Thalibin. Minhajul Abidin mengkaji pemikiran tasawufnya Imam Al-Ghazali. Lah ini kan membutuhkan sarah, membutuhkan penjelasan. Kadang ketika kita apalagi yang mubtadi, orang-orang yang baru memahami belajar tasawuf, ini kan membaca kitab Minhajul Abidin agak kesulitan. Nah, disarai oleh Mbah Ihsan dalam kitab Siratul Thalibin. Nah, kontribusinya luar biasa dalam dunia pertasawufan. Ini khususnya tasawuf yang sunni ya, atau tasawuf akhlaki. Yang lebih banyak lebih banyak nanti bagaimana tasawuf itu tidak hanya menjadi sebuah wacana ya, diskursus, tapi menjadi sebuah inspirasi dan juga praktek kehidupan perilaku para santri, khususnya para murid yang belajar ilmu tasawuf. Nah, ini ditunjukkan oleh beliau, perilaku beliau yang begitu humul, begitu tawadhu ya, tidak memperlihatkan kealimannya ya. Kemudian perilaku kehidupannya yang begitu sederhana. Ini salah satu kontribusi bahwasanya al ilmu itu lil amal. Nah, ini beliau ilmunya luar biasa, melangit seperti itu, tapi kemudian perilakunya beliau itu begitu luar biasa, sederhana dan humul. Nah, ini bahkan ketika bertemu dengan sosok kiai besar pun yang diajak ngomong bahasa Arab yang sebetulnya sangat mampu sekali, tapi tidak beliau tunjukkan karena ketawaduan beliau kepada sang kiai. Lebih milih bahasa Jawa. Lebih milih bahasa Jawa, subhanallah. Kira-kira begitu. Itu kalau seandainya dulu Mbah Ihsan Jampes ini ya masih ada sekarang, mungkin sudah viral di mana-mana ya. Karena karyanya juga sudah sangat mendunia sekali. Iya. Oke, saya kepada beliau kembali, Gus Sulaiman nih, Gus. Saya ingin bertanya juga tentang biografi beliau yang belum sempat mengenyam pendidikan di luar negeri ya, di Arab, tapi pernah juga saya sempat mendengar juga pernah juga beliau nih belajar di sana. Nah, seperti apa sebetulnya nih, Gus? Monggo. Mik suruh mik. Belum ada suaranya miknya. Pemirsa, baik Nur Sewu, Gus, kita akan tersambung dengan teman-teman teknisi. Mungkin barangkali saya sambil menunggu sambungan teknisi dari teman-teman untuk menyambungkan kembali kepada Gus Sulaiman. Saya kembali kepada Gus Fathul Qadir tentang beliau nih, Gus. Bagaimana sih sebetulnya peran Kiai Jampes nih, Kiai Ihsan Jampes dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara terkait dengan sarah beliau tadi, nggih? Ya. Jadi ada dua ya. Satu yang saya tahu beliau selain kitab ya. Kalau kitab ini kan jelas akan dibaca, dipelajari di berbagai tempat. Nah, kemudian beliau juga memiliki beberapa murid yang luar biasa. Salah satunya siapa itu, Gus? Misalnya gini, yang saya tahu Kiai Soim dari Tanggir, Tuban, kemudian Kiai Zubaidi
mbahnya siapa ini Gus Ikdam itu kan juga murid daripada Mbak Ihsan Jambes. Masya Allah. Dan juga Kiai Khozin Tegal, ada Kiai Hambali dari Cirebon, kemudian ada Kiai Busairi dari Sampang. Nah, tentu dari murid-murid beliau yang begitu banyak, apalagi kemudian ini adalah pengasuh-pengasuh pesantren besar, pesantren-pesantren tua, yang ini juga nanti kemudian akan menelurkan, melahirkan santri-santri yang ke depan kemudian banyak menjadi kiai. Nah, ini salah satu kontribusi beliau yang dalam konteks ini, dalam aspek pendidikan ya. Beliau memiliki beberapa murid, di antara kiai-kiai besar, kiai-kiai sepuh. Ya, kalau sekarang ya sudah dianggap kiai-kiai sepuh ya. Kiai Zubaidi, mantenan Blitar, itu mbahnya Gus Ikdam yang saya tahu. Kemudian ada Kiai Soim Tanggir. Ini pondok sepuh ini. Ini salah satu dari murid-murid Mbah Ihsan Jambes, dan ini salah satu kontribusi beliau dalam dunia pendidikan yang akan menelurkan para sufi-sufi, para kiai-kiai, para ulama-ulama besar yang kemudian tidak lepas dari pemikiran-pemikiran tasawufnya Mbah Ihsan Jambes. Dan ini saya kita nyata ya. Nah, kalau dalam konteks karya beliau ini banyak memberikan inspirasi ilmu tasawuf di berbagai belahan dunia. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa. Saya coba kembali tersambung dengan Gus Sulaiman. Assalamualaikum, Gus. Ya, waalaikumsalam. Baik, ngapunten Gus. Tadi sempat terputus, jadi kita tidak bisa mendengar apa yang Gus sampaikan. Gus, bisa nggak? Ngapunten, saya pengen tahu. Kita semua pengen tahu nih sebetulnya. Kita pernah mendengar juga tentang Mbah Ihsan Jambes ini. Katanya juga tidak pernah belajar di Timur Tengah, tapi ada yang mengatakan sempat belajar di sana. Nah, sebetulnya ini kan tabayun seperti apa nih? Kita pengen tahu dari cerita dari Duriyahnya langsung. Ini sebetulnya bagaimana, Gus? Kita pengen tahu, dan sekaligus pengen tanya-tanya juga banyak hal tentang beliau. Cuma hanya memanfaatkan waktu yang ada ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Karena waktu ibadah haji zaman dahulu itu membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Ya, jadi waktu itu oleh beliau dimanfaatkan betul untuk mengambil ilmu dari para ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Subhanallah. Karena bagi orang yang penikmat pencinta ini jelas beliau tidak ingin melewatkan waktu-waktu tersebut tanpa ilmu, sibuk dengan ilmu. Masya Allah. Pemikiran beliau tentang ilmu tasawuf, beliau itu lebih disesuaikan untuk zaman sekarang. Jadi memodernisasi pemikirannya Imam Ghazali untuk diaplikasikan ke zaman sekarang. Dan Ihsan di dalam kitab Sirajul Thalibin, ketika kita melihat lebih jauh lagi, beliau tidak hanya mahir, alim di dalam ilmu tasawuf saja, tapi beliau juga bisa mengulas secara detail di dalam masalah ilmu hadis, tentang periwayatan rawi ketika beliau menjelaskan sebuah hadis, dan juga ketika beliau menjelaskan tafsir dia juga beliau mengulas dengan secara detail. Itu juga menunjukkan tidak hanya di dalam tasawuf saja beliau mahir, bahkan di dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir juga beliau mahir. Karena sebuah karya itu juga menunjukkan kapasitas orang yang menyusun atau yang mengarangnya. Gitu. Betul. Apalagi kalau kita melihat kitab beliau yang bernama Irsyad Irfan di Syarhi Surbat Dukhan, beliau mengulas tentang sejarah rokok dan kopi. Padahal zaman dahulu internet atau itu tidak ada. Belum ada. Beliau sudah. Yang sekarang jadi banyak perbincangan Gus tentang itu, Masya Allah. Sudah dibahas juga sama Mbak Ihsan ternyata tentang bagaimana Gus tentang rokok dan kopi menurut Mbak Ihsan waktu itu, Gus. Jadi asal muasal rokok, asal muasal kopi, beliau jelaskan secara detail sejarah-sejarah. Padahal zaman dahulu itu akses internet untuk akses seperti itu kan sangat terbatas, bahkan belum ada. Belum ada. Masalahnya sudah sampai seperti sampai ke mancanegara. Jadi sehingga kita sebagai budak memahami beliau itu tidak hanya alim dari belajar, mungkin min Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang mengarang kitab tersebut, kita bisa mengambil dari Google, sejarah dari Google, bisa. Tapi zaman dahulu itu, Masya Allah, untuk menjelaskan, menguraikan sejarah seperti itu,
tanpa adanya akses internet itu sangat langka sekali. Baik, baik. Masya Allah. Itu Dan juga nggih. beliau memiliki dengan juga kitab dari Syarah Irsyadul Ibad, karangannya Imam Zainuddin Al-Maribari. Manahijul Imdad. Nah, beliau sekarang jadi yang kita Manahijul Imdad. Nah, dari Imam Al-Maribari di dalam kitab tersebut di selain tasawuf beliau juga memberi sentuhan-sentuhan di dalam masalah ilmu fikih. Dan beliau juga kupas di dalam kitab Manahijul Imdad. Ilmu falak. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita telah Menutup lebih bintangan, jauh Gus. Mbah Ihsan itu tidak hanya sebatas ahli tasawuf saja, beliau juga ahli hadis, ahli tafsir, juga ahli sejarah, juga ahli falak juga seperti katanya Pak Kiai tadi. Gitu. Masya Allah. Cuma konsep yang dikedepankan apa itu namanya ilmu tasawuf di dalam kitab Sirajul Talibin, sehingga jika tasawufnya beliau menutupi ilmu yang lain-lainnya. Padahal sebenarnya beliau itu sangat menguasai banyak fan ilmu selain ilmu tasawuf. Baik, baik, baik. Subhanallah, nggih. Masya Allah, itu salah satu kiai guru kita, nggih Gus, nggih. Banyak sekali ternyata yang menempatkan kalimat ahli dalam keilmuan beliau. Ini artinya sangat luar biasa beliau, nggih. Ya. Begitu banyaknya ilmu yang didapatkan oleh beliau. Bahkan orang berilmu niku ngoten, nggih Gus, nggih. Bahkan ketika ada waktu pun nggak dilewatkan untuk tidak mencari ilmu, tidak mendapatkan ilmu. Untuk menambah guru, menambah Masya ilmu. Allah. Oke. Baik, Gus Sulaiman, sabar sebentar saya kepada. Saya ingin menambah. Oke. Saya ingin menambahkan lagi Oke, nggih, monggo. Menurut cerita, Oke. sewaktu beliau selesai mengarang kitab Sirat, beliau itu mentasihkan kitab Sirat tersebut kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Benar. Dan Subhanallah. Mbah Hasyim Asy'ari itu sempat ingin menguji beliau dan ingin meyakinkan apakah ini benar-benar kitab karena beliau atau tidak. Sehingga ketika disuangkan kepada beliau ada satu lembar halaman itu yang diambil Hasyim Asy'ari. Dan beliau Hasyim Asy'ari bertanya, ini kita pernah satu lembar, di mana? Kalau memang ini karangan Anda, coba sampean tulis lagi, bawa ke sini. Ada sama Mbah Ihsan, ditulis lagi, setelah selesai, diaturkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, dan ketika dibandingkan, tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Semua sama, tidak kurang, tidak lebih. Kalau kita itu seumpama nulis tulisan 2-3 baris saja, untuk mengulangi lagi, pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Lupa. Tapi Mbah Ihsan tidak. Itu. Akhirnya di dalam takriknya akhirnya kitab Sirat itu ada komentar dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di akhirnya kitab Sirat ada sambutan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Oke. Ibarat sekarang itu ya langsung apa namanya? Sidang doktoral gitu ya. Sidang doktoralnya beliau yang uji langsung Mbah Hasyim Asy'ari, subhanallah. Lihat mendengarnya aja ngeri ya Gus ya. Masya Allah. Baik, para pemirsa, kita jeda dulu guys. Selepas ini kita akan balik lagi. Kita akan kembali membahas tentang Mbah Ihsan Jampes, musannif kitab Sirajul Talibin dari Kediri. Tetap bersama kami di Ujas Wajah dari TV9 Nusantara. Di TV9, terima kasih Anda masih bersama kami di Ujas Wajah dan juga bersama saya Adi Prastio. Dan acara ini hasil kerjasama TV9 dan juga Basnas Jawa Timur. Dan juga masih tersambung dengan dua narasumber kita tentang pembahasan kita tentang Kiai Ihsan Jampes, musannif kitab Sirajul Talibin, sarah dari kitab Minhajul Abidin. Okay. Dan nanti malam akan disiarkan secara langsung di live streamingnya TV9, kegiatan hallnya Mbah Yai Ihsan Jampes. Baik, kita ada di segmen terakhir nih, Gus Qadir dan juga Yai Sulaiman Munif. Mungkin saya kepada Gus Qadir terlebih dahulu sebagai statement penutup kita. Apa pengaruh Kiai Ihsan Jampes terhadap pemikiran-pemikiran yang beliau sampaikan kepada ulama-ulama lain di Indonesia? Begini ya, menurut saya beliau ini adalah melihat sejarah latar belakang beliau yang begitu brilian. Begitu adalah sosok ulama yang cerdas kan begitu. Betul. Cuman beberapa waktu belajar beliau langsung menguasai. Nah, ini ibarat kayak Imam Al-Ghazalinya Indonesia. Nah, beliau lebih, meskipun kalau Imam Al-Ghazali kita bisa membaca dalam kitab beliau Al-Munqidh Minadh Dhalal bagaimana proses sejarah intelektual, jadi perjalanan intelektual Imam Al-Ghazali. Mulai dari mulai dari ilmu fikih, usul fikih, kemudian filsafat, ilmu kebatinan sampai
ilmu kalam sampai akhirnya beliau memilih kepada tasawuf. Dan Mbah Ihsan juga. Saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Sulaiman Munif tadi, jelas orang ketika mau menuju tasawuf itu kan pasti berangkat dari pemahaman yang luas dulu. Betul. Masuk di dunia tasawuf pasti ini, apalagi sampai beliau bisa menulis kitab Syarah Minhajul Abidin menjadi Sirajut Thalibin itu berangkat dari pemahaman nahwu shorof yang matang pasti, syariat fikih yang matang pasti, tafsir, hadis pasti itu. Karena apa? Tanpa menguasai fan-fan ilmu yang lain tidak akan bisa nulis, apalagi mensarai kitab Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali tidak mungkin. Imam Al-Ghazali ini sosok yang sempurna ya dalam keilmuan. Nah, beliau ini mensarai kitabnya Imam Al-Ghazali. Seakan-akan beliau ini kan memahami betul bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali khususnya dalam konteks ilmu tasawuf. Nah, ketika mendalam ilmu tasawuf, terjun dalam dunia tasawuf, pasti yang lain beliau menguasai. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Meskipun beliau tadi disampaikan kan yang lebih kelihatan ilmu tasawuf, tapi beliau dalam ilmu falak juga. Kemudian tadi ada manahijul imdad, Syarah Irsadul Ibad. Kemudian ada tadi Irsadul Ikhwan, apa tadi? Yang tentang dalam Irsadul Ikhwan. Irsadul Ikhwan fi hukmil qahwah wa surbil surbit dukhon, fi surbil qahwah wa dukhon. Ini menunjukkan kealiman beliau dalam konteks fikih juga ada di situ. Tapi ketika bisa nulis, tidak mungkin nahwu shorofnya itu kan hanya sebatas itu tidak matang, tidak mungkin, pasti matang. Apalagi sampai menulis kitab tasawuf yang begitu mendalam, pasti ilmu-ilmu atau fan yang lain pasti dikuasai. Ini pasti. Nah, ini menjadi catatan bagi para santri saat ini kan begitu. Baik dari sisi intelektualitas beliau luar biasa, tapi perilaku beliau sangat humble, sangat sederhana, tawadhu. Menunjukkan juga beliau belajar kepada banyak kiai. Kiai tadi, Kiai Khazin Bendo, kemudian Kiai Soleh Darat, yang saya tahu juga beliau belajar kepada Mbah Khalil Bakalan juga. Kemudian di Magelang ada salah satu beliau adalah Kiai Maksum. Baik. Di Tempuran Magelang yang saya tahu. Ini menunjukkan beliau adalah memang pencari ilmu yang sejati. Gurunya banyak, ilmunya luar biasa, dan kemudian dia juga menulis. Ini yang jarang. Santri sekarang ini kan jarang yang produktif nulis. Beliau dalam konteks pada waktu itu belum ada internet ya, belum begitu banyak akses kitab, tapi beliau sudah bisa menulis kitab yang luar biasa. Ini bisa menjadi tauladan bagi santri-santri saat pergunakan waktu dengan sebaik mungkin ya. Semua hal digunakan semaksimal mungkin beliau untuk apa kontribusi. Ta'lim kan jelas fi zamanina dan kelamaan berbagai macam. Masyaallah. Ya. Baik, saya kepada Gus Sulaiman nih Gus, sebelum kita tutup nih Gus, mungkin sedikit bisa disampaikan juga apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup dan karya Mbah Yai Ihsan Jampes nih Gus. Sebelumnya juga saya ingin menambahkan lagi dari apa yang telah disampaikan oleh Gus. Sebenarnya yang saya heran lagi, sebenarnya ketika beliau mengarang kitab setebal itu, pasti banyak marojek atau rujukan-rujukan yang diambil oleh beliau untuk beliau letakkan di dalam kitab susunan beliau. Tapi yang anehnya beliau tidak memiliki kitab sama sekali. Masya Allah, subhanallah. Di sini kitabnya beliau tidak ada. Itu dari mana beliau mengambil rujukan? Bahkan juga di kitab Sirot terdapat mengambil dari kitab Sirajus Salikin. Sirajus Salikin itu kitabnya langka sekali, jarang sekali. Masya Allah. Juga kitab Futuhatul Makkiyah, sekarang Ibnu Arabi. Ini sangat, kita tahu Ibnu Arabi itu seorang ahli besar, tidak sembarangan orang bisa belajar kitab Futuhatul Makkiyah. Dan kitab yang sangat langka, tapi beliau bisa mengutip kitab karangan Imam Ibnu Arabi dan diletakkan dalam kitab Sirot. Baik. Jadi ketika kita memahami lebih jauh tentang mendalami tentang susunan beliau dalam kitab Sirot, kita akan semakin tahu tentang kejeniusan beliau, sudut pandang beliau, keberliannya beliau, kecerdasan beliau, dan lain sebagainya. Dan bagi kami bisa mengambil hikmah dari kisah hidup beliau.
tentang ketawaduan beliau, tentang kehumulan beliau, tentang ketulusan, keikhlasan beliau di dalam menjalani hidupnya. Subhanallah. Sehingga oleh Allah Ta'ala diangkat, diberi futuh pikiran dan hatinya, sehingga dibukakan suatu Allah seperti yang diberikan oleh orang-orang yang lainnya. Mungkin seperti itu. Bahkan lagi kayak Ihsan mengarang kitab sirat itu dalam kurun tidak kurang dari 8 bulan. Dan juga dalam fase beliau sedang dalam mengalami problem masalah keluarga. Jadi istilahnya lagi digalau, beliau isi dengan mengarang kitab sampai menghilangkan karangan yang seperti itu fenomenalnya. Subhanallah, nggih. Sangat luar biasa dan sangat istimewa sekali guru kita niki Gus nggih. Yang mana kita sebagai murid-murid murid dari murid-murid beliau mendapat sedikit tercahan dari ilmu beliau yang sangat tidak terbatas. Masya Allah, subhanallah. Kita berbangga sekali nih, terutama anak milenial ya. Meskipun beliau tidak ke luar negeri, juga ilmunya sangat luar biasa, belajar kepada kiai-kiai yang ada di sekitar kita, bahkan tergolong kiai kampung dan sebagainya, tapi ilmunya Masya Allah, subhanallah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan salah satu tokoh ulama Nusantara kita, beliau Mbah Yai Ihsan Jampes yang hari ini di Khol. Semoga acaranya Gus Sulaiman, acaranya berjalan dengan lancar di sana. Salam juga buat keluarga di sana. Semoga senantiasa sehat, panjang umur, terutama buat duriah dari Mbah Yai Ihsan Jampes. Matur nuwun Gus dan ya, doakan juga kami, semoga kami bisa meneruskan perjuangan. Amin, beliau. amin. Baik. Walaupun nggak seperti beliau. Oke. Baik, matur nuwun Gus. Salam kenal juga dari saya dan juga buat semua teman-teman yang ada di studio. Oke, dan juga saya ucapkan terima kasih buat Ustadz Fatkul Qadir dari Timas Pengajian Center Jawa Timur. Matur nuwun. Sami-sami. Panjenengan sudah hadir di sini. Pemirsa, terima kasih juga kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk semuanya.